Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Zikri ingin memaparkan materi fenomenologi yang nantinya berkaitan dengan politik untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah fenomenologi. Fenomenologi itu sendiri adalah sebuah cara mendekati realitas yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Edmund Husserl. Cita-cita dasarnya adalah menjadikan fenomenologi sebagai ilmu tentang kesadaran atau science of consciousness. Dalam arti ini, fenomenologi adalah sebuah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama. Fenomenologi sendiri secara harfiah berarti refleksi atau studi tentang suatu fenomena. Fenomena adalah segala sesuatu yang tampak bagi manusia. Fenomenologi terkait dengan pengalaman subjektif atau subjective experience manusia atas sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sebenarnya telah melakukan praktek fenomenologi ketika mereka melakukan proses refleksi, yaitu proses bertanya pada diri sendiri. Dengan demikian, fenomenologi adalah sebuah cara untuk memahami kesadaran yang dialami oleh seseorang atas dunianya melalui sudut pandang tersendiri. Jelas saja pendekatan ini amat berbeda dengan pendekatan ilmu biologis ataupun positivisme. Ilmu biologis ingin memahami cara kerja kesadaran melalui unsur biologisnya, yakni otak. Dalam arti ini, mereka menggunakan sudut pandang orang ketiga, yakni sudut pandang pengamat. Kesadaran bukanlah fenomena mental, melainkan semata fenomena biologis. Sebaliknya, fenomenologi menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni dengan melihat pengalaman manusia sebagai ia mengalaminya, yakni dari sudut pandang orang pertama. Namun, fenomenologi juga tidak mau terjatuh pada deskripsi perasaan semata. Yang ini dicapai fenomenologi adalah pemahaman akan pengalaman konseptual yang melampaui pengalaman indrawi itu sendiri. Pengalaman indrawi hanyalah titik tolak untuk sampai pada makna yang lebih bersifat konseptual, yang lebih dalam dari pengalaman indrawi itu sendiri. Dalam hal ini, yang ingin dipahami adalah kesadaran, bukan dalam arti kesadaran biologis maupun perilaku semata, tapi kesadaran sebagaimana dihayati pengalaman konseptual. Bentuknya bisa beragam mulai dari imajinasi, pikiran, sampai hasrat tertentu ketika orang itu mengalami sesuatu. Salah satu konsep kunci dalam fenomenologi adalah makna. Setiap pengalaman manusia selalu memiliki makna. Dikatakan sebaliknya, manusia selalu memaknai pengalamannya akan dunianya. Ini yang membuat kesadarannya akan suatu pengalaman unik. Orang bisa melakukan hal yang sama, namun pemaknaannya secara berbeda. Orang bisa mendengarkan pembicaraan yang sama, namun memaknainya dengan cara yang berbeda. Lebih jauh dari itu, pengalaman bisa menjadi bagian dari kesadaran, karena orang itu memaknainya. Dalam proses memaknai sesuatu, orang bersentuhan dengan dunia yang sebagai sesuatu yang teratur dan dapat dipahami, atau order and intelligible. Apa yang disebut sebagai dunia adalah suatu kombinasi antara realitas yang dialami dengan proses orang sebagaimana orang itu memaknai realitas tersebut. Fenomenologi berada pada status yang berbeda dari ilmu alam maupun ilmu sosial. Di dalam tulisan-tulisannya, Husserl menegaskan bahwa fenomenologi tidak mau mempersempit manusia ke hanya dalam perilaku atau human behavior, seperti yang terdapat di dalam positivisme. Fenomenologi juga tidak mau jatuh dalam melakukan generalisasi semata berdasarkan pengamatan atas perilaku manusia. Baginya, untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Husserl memperkenalkan model baru dalam memahami manusia. Ketika sedang melakukan penelitian tentang manusia, seorang peneliti bukanlah sebuah subjek yang terpisah dari yang ditelitinya. Dengan kata lain, peneliti dan yang diteliti melebur menjadi satu dalam interaksi yang khas. Dalam proses ini, peneliti tidak boleh terjebak pada pengalaman partikular, tetapi harus mampu menembus masuk ke dalam pengalaman kesadaran atau experience of consciousness orang terkait itu. Seorang peneliti harus mampu memaknai makna dari manusia tersebut dan mencoba melihat dunia dari kacamata kesadarannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fenomenologi adalah ilmu tentang esensi kesadaran, sebagaimana dilihat dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Namun, apakah sesungguhnya arti kesadaran tersebut? Di dalam tulisan Husserl, setidaknya ada dua arti kesadaran. Yang pertama, kesadaran adalah dasar dari pengalaman atau foundation of experience. Dikatakan sebaliknya, setiap pengalaman manusia adalah ekspresi dari kesadaran itu sendiri
atau expression of consciousness. Segala bentuk pengalaman didasari oleh orang secara subjektif. Yang kedua, kesadaran manusia selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Inilah satu konsep yang disebut Husserl sebagai intensionalitas kesadaran. Intensionalitas ini merupakan karakter dasar pikiran manusia. Pikiran selalu merupakan pikiran akan sesuatu dan tidak pernah merupakan pikiran pada dirinya sendiri. Pada kesan pertamanya, fenomenologi ini terkesan hanya berfokus pada level individual. Artinya bahwa fenomenologi ini hanya cocok untuk memahami kesadaran perorangan dan bukan kelompok. Namun di dalam tulisannya juga, John Grumman menunjukkan bahwa fenomenologi juga bisa digunakan untuk memahami yang politis itu sendiri. Bahkan ia menggunakan pendekatan ini untuk memahami sejarah terjadinya komunitas politis, mulai dari komunitas kultural tradisional sampai menjadi komunitas politis legal modern, seperti yang kita kenal sekarang ini. Dengan demikian, sebagai sebuah pendekatan, fenomenologi cukup lentur digunakan bahkan untuk memahami politik itu sendiri. Nah, masuk pada definisi politik. Politik secara harafiah adalah aktivitas yang membuat manusia mencipta, melestarikan, dan menerapkan aturan-aturan di dalam hidupnya. Maka politik jelas merupakan sebuah aktivitas sosial. Di dalam kata politik, secara fenomenologis dapat dikatakan manusia sekaligus ada dan menciptakan tata sosial yang melingkupinya. Di dalam tata sosial tersebut, selalu ada konflik dan keberagaman. Juga di dalam tata sosial tersebut, selalu ada dorongan dari dalam diri setiap orang untuk bekerja sama. Maka dapat disimpulkan menurut Andrew Hewitt, politik sebagai sebuah proses bekerja sama untuk melampaui konflik akibat keberagaman pola hidup yang ada di dalamnya. Tentu saja seperti dicatat oleh Hewitt, tidak semua konflik tidak ada yang konflik tidak dapat diselesaikan. Secara fenomenologis dapat pula dikatakan bahwa politik bukan semata kenyataan sosial itu sendiri, tetapi juga merupakan suatu seni untuk memimpin atau memerintah. Dalam kata politik tergantung makna manajemen urusan publik. Dan di dalam kata manajemen tersebut, urusan publik sudah selalu terkandung makna tata kelola konflik. Akibat keberagaman kepentingan ataupun pandangan dunia yang ada, dalam arti ini politik adalah kompromi di level sosial akan berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Inilah makna fenomenologis dari politik. Sebagaimana saya tafsirkan dari pemikiran Andrew Hewitt tadi, dalam arti ini politik tidaklah dilihat dari segi normatifnya, seperti dalam etika politik, melainkan segi deskriptifnya, yakni sebagai tata kelola sosial yang melibatkan kompromi guna menjaga keberadaan tata sosial itu sendiri. Namun, ada pengertian lain tentang politik. Politik sebenarnya tidak hanya soal ruang publik di mana orang-orang berkumpul, tetapi juga merupakan urusan privat atau private matters. Politik beroperasi di ruang privat. Ketika politik dipahami sebagai relasi-relasi kekuasaan yang bergerak di dalam masyarakat, kemudian demikian yang ditulis juga oleh Andre Hewitt. Di dalam sejarah filsafat politik, setidaknya ada dua macam bentuk analisis tentang makna politik. Yang pertama adalah teori normatif tentang politik. Di dalamnya para filsuf merumuskan tentang bagaimana seharusnya sebuah politik itu beroperasi di dalam masyarakat. Sementara yang kedua adalah pendekatan empiris, yaitu di dalam memahami politik, para filsuf mencoba memahami dinamika institusi dan struktur di masyarakat. Teori strukturasi dan teori pola perilaku ini, menurut Hewitt, dominan dalam pendekatan ini. Fenomenologi dapat membantu kita untuk dapat memahami politik pada dirinya sendiri, yakni politik sebagaimana ia menampakkan diri kepada kita. Dalam positivisme klasik, tujuan itu dicapai dengan pertama-tama membedakan antara fakta dan nilai. Di dalam politik, pandangan ini kemudian ditantang. Bagaimana mungkin orang bisa mencerah fakta tanpa nilai yang ia pegang, baik sadar ataupun tidak? Bagaimana mungkin observasi dilepaskan dari kerangka berpikir seseorang yang mengandung begitu banyak nilai, baik itu implisit ataupun eksplisit? Di dalam hidupnya, setiap orang, menurut Hewitt ya,
selalu menggendong paradigma dalam bentuk teori dan nilai yang ia yakini. Inilah yang membuat pada akhirnya pendekatan positivisme tradisional tidak lagi memadai guna memahami realitas sosial. Menurut Heywood, salah satu konsep yang paling mendasar di dalam politik adalah konsep otoritas. Dengan kata lain, secara fenomenologis, setiap bentuk tata politik selalu mengandaikan adanya otoritas. Di dalamnya, baik implisit maupun eksplisit. Dalam arti ini, otoritas menurut Andrew Heywood adalah kekuasaan yang sah. Sementaranya, bagi kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kekuasaan hanya menjadi sah ketika berada dalam bentuk otoritas. Otoritas ini adalah bentuk pengakuan bahwa perintah dari satu pihak itu layak dan bahkan wajib untuk dipatuhi secara tanpa paksa ataupun manipulasi dalam bentuk apapun. Selain soal otoritas politik, juga selalu sudah terkait dengan tata kelola. Dan tata kelola tersebut dilakukan oleh suatu institusi yang bernama misalkan negara ataupun pemerintahan. Namun menurut Andre Heywood, walaupun pemerintah biasanya menjadi pihak yang mengelola, namun tata kelola itu sendiri tetap bisa berlangsung. Walaupun suatu saat nanti terjadi pemerintah atau negara tidak ada. Jadi tata kelola bisa tetap terjadi, walaupun negara itu tidak ada. Ini terjadi karena prinsip utama tata kelola bukanlah suatu yang menyangkut dengan kehadiran negara, melainkan jaringan dan hierarki. Kedua hal itu selalu ada, walaupun pemerintah atau negara tidak ada. Jaringan bisa terbentuk melalui lahirnya organisasi-organisasi yang independen di dalam masyarakat yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam ideologi neoliberalisme, seperti yang kita ketahui, yang amat mengedepankan pasar bebas. Oleh karena itu, peran pemerintah atau negara pun menjadi amat kecil. Secara fenomenologis, dapatlah dikatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang memerintah. Dan dalam arti ini, pemerintah berarti mengatur pihak lain. Maka juga dalam arti ini, pemerintah tidak selalu hanya dilakukan oleh negara, tapi juga bisa berupa mekanisme tertentu, seperti mekanisme hukum, di mana tatanan dipertahankan. Menurut Andrew Heywood, mekanisme ini bisa membantu suatu masyarakat membuat keputusan seadil mungkin, tanpa tergantung kebijaksanaan pimpinan masyarakat. Maka bentuk tata kelola yang dilakukan oleh suatu otoritas tertentu dapatlah ditemukan di berbagai tempat, seperti di keluarga, sekolah, perusahaan, dan bahkan pertemanan sehari-hari. Tata politik, tata kelola, otoritas, dan pengaturan secara fenomenologis terkait satu sama lain, tanpa bisa dipisahkan begitu saja. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Andre Heywood, ada satu konsep lagi yang selalu inheren di dalam politik, yakni kekuasaan. Secara fenomenologis, saya menafsirkan tulisannya, kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka kekuasaan itu selalu bersifat aktif, yakni kemampuan dari dalam diri seseorang atau institusi untuk melakukan sesuatu di dunia. Pada level individual kekuasaan, secara fenomenologis adalah kemampuan untuk mencipta sesuatu atau melakukan sesuatu. Di level sosial kekuasaan, secara fenomenologis adalah relasi. Dalam arti ini, relasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi pola pikir maupun perilaku orang lain. Bahkan bagi Andre Heywood, kekuasaan adalah pada level politik, secara fenomenologis selalu dapat dimengerti sebagai kekuasaan atas orang lain. Di dalam pemikiran John Drummond juga, kata fenomenologi dan kata politik terkait erat satu sama lain. Dia mencoba untuk memahami lahirnya komunitas politis dengan pendekatan fenomenologis. Jadi dia tidak hanya memahami esensi politik, tapi juga memahami mekanisme kelahiran tata politik. Dalam konteks ini, layaklah kita mengajukan pertanyaan, apa yang melahirkan sebuah komunitas politis dan bagaimana mekanisme terbentuknya komunitas politik. Inilah pertanyaan yang amat mendasar, yang menjadi dasar dari filsafat politik. Lebih dari 80 tahun yang lalu, Edmund Husserl merumuskan problematika itu dengan sangat baik. Baginya ada dua bentuk negara, yakni negara alamiah dan negara artifisial. Dalam arti ini, negara adalah komunitas politis. Negara artifisial terbentuk dari tindakan politik yang disengaja, yakni pembentukan sebuah persekutuan
atau union. Sementara negara alamiah yaitu dia diwariskan dari generasi sebelumnya dan biasanya dipimpin oleh satu pemimpin tunggal seperti seorang raja, kaisar, dan lainnya. Namun menurut Drummond, kedua argumen tersebut tidaklah bisa dipisahkan. Negara adalah suatu paradoks. Dalam arti negara tercipta oleh dua hal yang berbeda, yakni sekaligus ilmiah dan juga sekaligus berdasarkan kesepakatan. Di satu sisi, negara dan masyarakat adalah sosial keterkaitan seseorang dengan sejarah nenek moyangnya. Secara fenomenologis dapat kita katakan bahwa kita selalu sudah ada dalam kaitan dengan nenek moyang kita. Inilah yang disebutnya sebagai komunitas etnis. Juga dapat dikatakan bahwa ketika lahir kita sudah selalu ada di dalam konteks kekuasaan tertentu. Misalnya kekuasaan seorang ayah yang memiliki otoritas atas keluarganya. Namun setiap orang tidak hanya selalu lahir dan ada di dalam konteks keluarganya, tapi juga dalam konteks politis masyarakat. Dia bisa saja lahir dan hidup di dalam kepemimpinan seorang kaisar, presiden, ataupun seorang jenderal perang. Disinilah bedanya bagi Drummond, keluarga dan masyarakat adalah dua hal yang berbeda. Keluarga adalah sesuatu yang terbentuk secara alamiah, pola yang ada di dalamnya adalah pola cinta yang sifatnya spontan. Sementara masyarakat dengan tatanan politiknya adalah sesuatu yang diciptakan. Pola hubungan di dalamnya lebih berpijak pada nilai sosial seperti keadilan dan bukan pada nilai personal seperti cinta. Yang cukup ingin ditegaskan Drummond adalah bahwa negara maupun masyarakat adalah suatu komunitas politis. Dan komunitas politis pada hakikatnya tidak selalu hadir sebagai bentukan alamiah semata ataupun hasil kesepakatan semata, melainkan kombinasi antara keduanya. Maka menurutnya, analisis tentang negara dan masyarakat haruslah selalu terkait dengan analisis mengenai hakikat dari komunitasnya. Untuk menjelaskan ini, ada dua hal yang kiranya mesti ditegaskan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk pembentuk polis adalah makhluk yang otonom. Ia mampu dengan sadar mengaktualisasi dirinya untuk menciptakan pribadi yang otentik. Yang kedua, dengan pemahaman semacam itu, maka penciptaan komunitas yang otentik juga dimungkinkan. Dalam arti ini, komunitas otentik adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang otentik dan bisa terus mempertanyakan serta memperbarui dirinya di dalam menanggapi perubahan yang ada. Demikian pemaparan saya mengenai materi fenomenologi yang berkaitan dengan politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.